Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, mari kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya yang kali ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Itu semua perlu kita syukuri agar Allah menambah nikmat yang kita terima. Mari kita syukuri dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita cintai dan kita rindukan syafaat uzmanya ketika di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang ilmu yang kali ini dengan judul Anda perlu tahu 6 keutamaan sholat subuh dan asar yang luar biasa. Kita sudah terbiasa melaksanakan sholat subuh dan sholat asar, namun kali ini bagi yang sudah tahu, anggaplah sebagai untuk mengingat kembali. Bagi yang belum, barangkali ini perlu Anda ketahui karena sholat asar dan sholat subuh mempunyai hikmah dan keutamaan yang luar biasa. Hikmah yang pertama atau keutamaan yang pertama, bahwa orang yang mengerjakan sholat subuh dan asar, maka ia tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Seperti sabda Rasulullah dari Abu Zuhair atau Abu Umaroh bin Ruwaibah radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk neraka seseorang yang melakukan sholat sebelum terbit matahari atau sholat subuh dan sebelum tenggelam matahari atau sholat asar. Ini dijamin oleh Allah bahwa orang yang mengerjakan 2 sholat itu akan dijamin, tidak akan masuk neraka. Yang kedua, orang yang mengerjakan sholat subuh dan sholat asar dijamin pasti akan masuk surga. Seperti yang disampaikan dari Abu Musa radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengerjakan 2 sholat dingin, yaitu sholat subuh dan sholat asar, niscaya ia masuk surga. Ada 2 kebaikan, pasti masuk surga dan pasti tidak masuk neraka. Lalu keutamaan yang ketiga apa? Keutamaan yang ketiga adalah dari Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengerjakan sholat subuh, maka ia berada dalam tanggungan Allah. Maka waspadalah, hai anak Adam, Allah tidak sekali-kali menuntut sesuatu pun dari tanggungannya. Jadi barang siapa yang rutin mengerjakan sholat asar dan sholat subuh, maka semua urusan akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka janganlah sampai melupakan atau lalai terhadap 2 surat ini. Kemudian keutamaan yang keempat, bagi orang yang menjalankan sholat subuh dan sholat asar.
Apa kira-kira? Untuk itu mari kita dengarkan apa yang disampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berganti-ganti datang kepada kalian malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang. Mereka berkumpul pada waktu subuh dan asar. Kemudian naiklah para malaikat yang menghabiskan malam bersama kalian. Lalu Allah bertanya kepada mereka yang lebih mengetahui, bagaimana kalian tinggalkan para hambaku itu? Maka para malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan sedang sholat, dan kami datang kepada mereka dalam keadaan sedang sholat. Jadi kalau kita pada sholat asar itu kita mengerjakan sholat, maka malaikat yang menjaga siang, ya, yang habis masa jaganya siang itu nanti akan lapor kepada Allah bahwa kita dilaporkan telah sholat asar. Yang dianjurkan adalah tepat pada waktunya. Begitu pula ketika kita selesai sholat subuh, maka dilaporkanlah kepada Allah bahwa kita mengerjakan sholat subuh atau sholat dingin. Kemudian keutamaan yang kelima disampaikan dari Jabir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Ia berkata, sungguh kalian bakal dapat melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat rembulan ini. Kalian tidak silau untuk melihatnya. Karena itu, jika kalian sanggup, tidak dikalahkan sholat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, maka kerjakanlah sholat itu. Jadi yang kelima keutamaannya adalah besok kita rutin mengerjakan sholat asar dan subuh, maka kita akan bisa melihat yang namanya wajah Allah di akhirat, ya, karena kita dijamin pasti akan masuk surga. Di dalam riwayat yang lain dikatakan beliau melihat bulan pada malam tanggal 14. Kemudian keutamaan yang terakhir, yang keenam dari sholat asar dan sholat subuh adalah disampaikan dari Buraidah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meninggalkan sholat asar, maka sia-sialah amal kebaikannya. Ini perlu kita ingat bahwa kita tidak boleh melupakan, apalagi tidak mengerjakan yang namanya sholat asar. Maka semua kebaikan yang kita kerjakan, jika kita melalaikan sholat asar, maka kita kebaikannya, amal kebaikan kita akan dianggap sia-sia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada kesalahan atau kekhilafan, itu semua datang dari kami, karena kami merasa orang yang fakir akan ilmu, tempatnya salah serta lupa. Mudah-mudahan Allah mengampuninya. Dan barangkali apa yang kami sampaikan itu benar, maka itu semua hanya milik Allah. Kami tidak mempunyai kebenaran apapun, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.